muaranya ada pada unsur makanan, dan makanan tadi diselesaikan dengan puasa. Kemudian tema ketaatan kepada Allah berkaitan dengan makanan, itu juga diselesaikan dengan puasa. Dan makanan punya korelasi yang erat dengan ibadah, punya korelasi yang erat dengan kepemimpinan. Maka semua bermuara pada puasa. Makanya kalau Ramadan itu menjadi sebuah madrasah yang menggembleng kaum muslimin, menggembleng orang-orang beriman untuk naik level. Ya, dengan ditambah ibadah agar sampai ke level takwa. Ternyata ibadah yang paling ideal untuk itu semua adalah puasa. Ya, adalah puasa. Nah, makanya puasa ini yang secara khusus kemudian Allah sebutkan, faman syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa yang melihat hadirnya Ramadan, menyaksikan hadirnya Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Baik, sekarang kalau kita lihat puasa, bahasa Arabnya adalah saum. Ya, saum atau siam. Tapi Al-Quran bedakan penggunaan kata saum dengan siam. Ya, membedakan antara itu. Sehingga saum digunakan untuk kisah Maryam. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kisah Maryam. Maryam ketika bertemu dengan manusia itu kan, fa imma tarayna minal bashari ahadan. Dan adapun ketika kamu bertemu dengan salah seorang manusia, faquli, maka katakan inni nadzartu lirrahmani sauma falan ukallima al-yawma insiya. Sesungguhnya aku bernazar ya untuk Ar-Rahman sauma, puasa. Falan ukallima al-yawma insiya, dan aku tidak akan berbicara dengan manusia pun pada hari ini. Jadi puasanya Maryam adalah puasa untuk tidak berbicara dengan manusia. Dan Allah minta dari kita itu siam, bukan saum. Saum itu hurufnya 3, shad, wawu, mim. Tapi yang Allah minta dari kita siam, shad, ya, alif, mim, 4. Berarti kalau 3 menjadi 4. Kullama zadal mabda zadal ma'na. Ketika tambah jumlah huruf, tambah maknanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang Allah minta dari kita siam. Berarti seakan dari puasa yang pertama ini Allah naikkan level yang lebih tinggi lagi. Berarti kalau standar puasa adalah menjaga lisan, Allah minta lebih lagi, yaitu menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar ya sampai tenggelam matahari. Nah, itu yang Allah harapkan. Itu yang Allah harapkan. Maka seakan kalau fisik manusia, auratnya itu laki-laki mulai dari pusar sampai lutut, nah itu menjadi aurat utama. Tapi Allah ingin lebih. Berarti ditambah pakaian-pakaian atas, pakaian untuk menutup kepala, agar terlihat lebih sopan. Walaupun auratnya hanya antara pusar dengan lutut. Tapi seandainya kemudian Allah minta lebih, ternyata pakai pakaian bagian atas, pakai penutup kepala, tapi aurat utamanya dibuka. Nah itu kayak orang yang puasa itu tidak makan, tidak minum, tapi tidak bisa jaga lisan. Ya, tidak bisa jaga lisan. Itu hilang roh puasanya. Ya, makanya Rasul mengatakan, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada' at'ama wa syarabahu. Barang siapa yang berkata kotor dan tidak bisa dan beramal, ya tidak meninggalkan perkataan kotor dan beramal dengan perkataan itu, maka tidak ada hajat bagi Allah walaupun dia meninggalkan makanan dan minumannya. Juga hadis yang lain, wa kamin shaimin laisa min siyamihi illa al-ju' wal atash. Betapa banyak dari orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali al-ju' wal atash. Ya, kecuali hanya sekedar lapar dan haus. Ya, makanya kalau fikih fatwa berarti sekedar kita tidak makan, tidak minum, sah. Sudah menggugurkan kewajiban ibadah puasa kita. Tapi rohnya nggak dapat. Dan takwa itu nggak begitu. Takwa itu ingin yang maksimal. Berarti tidak sekedar menggugurkan kewajiban saja, tapi kita ingin memberikan yang ideal, yang terbaik buat Allah. Kan tadi Allah sampai merasa nggak butuh puasa kita kalau kita nggak bisa jaga lisan. Lisan pun kita jaga ya Allah. Ya, dan anggota tubuh pun yang lain pun kita jaga ya Allah. Ya, karena kita ingin berikan yang maksimal kepadamu, nah itu takwa.